Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinil waqtul. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan membahas kajian tentang Yai Badruddin yang mana akan disampaikan oleh saudara Pak Asul. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti acara Sirah Wali kegiatan Langgar Gipo. Di sini saya akan menyampaikan tentang kakek buyut saya sendiri sebenarnya. Sebenarnya ini tidak ada untuk jumowo atau apa, tapi saya mencoba untuk menjelaskan perjalanan beliau. Kalaupun kemarin-kemarin di YouTube itu kenapa saya menyampaikan ada apa hubungan apa beliau dengan Mbak Abdurrahman yang ada di Cirebon dan Kiai Sulaiman yang ada di Mancilan. Hari ini terpaksa saya menyampaikan silsilah saya ataupun asal usul kakek buyut saya. Jadi ini tidak ada maksud apa-apa, cuman dengan saya mengetahui silsilah ini saya bisa bertawasul terhadap beliau-beliau meskipun kakek ataupun nenek buyut saya. Jadi yang selama ini yang saya sangat miriskan, kita hanya mengetahui jalur laki-laki atau jalur bapak. Saya enggak peduli. Jadi yang penting saya masih ada di silsilah ke arah beliau dan hal ini tidak membuat saya jumowo. Tapi dengan keberadaan mereka ini saya bisa berkaca dan saya bisa insya Allah meskipun hanya sedikit saya akan melakukan apa yang pernah mereka jalani. Jadi ini ngapunten nggih kula nyampekno silsilah kula. Dan memang ini mau ndak mau, dipaksa atau tidak dipaksa, saya tetap harus menyampaikan. Karena apa? Semua mengerti, tapi ada pihak-pihak yang memang tidak mengerti. Seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa seorang Abdurrahman Basaiban ini menikah dengan putri Cirebon yang kemarin sempat menjadi polemik di grup itu, tapi saya tidak menanggapi. Mbak Abdurrahman Basaiban ini menikah dengan putri dari Raden Syarif Hidayatullah, ini punya putra 3. Kalau di catatannya Kiai Ahmad Marzuki itu beliau itu punya anak 3. Yang pertama di tulisannya itu Nyai Jeni, jejuluk Pangeran Syarif Jeporo, makamnya ada di Saripan Jeporo. Yang kedua Abdurrahim, jejuluk Kiai Segoropuro. Dan yang paling bungsu itu adalah Sulaiman, jejuluk Kiai Kanigoro. Dari Kiai Sulaiman inilah nanti turun sampai kepada saya. Kiai Sulaiman punya anak 7. Ini saya rujuk dari kitab manakib silsilahnya Kiai Ahmad Marzuki Sawan. Bapaknya Kiai Haji Mas Mansur. Di Kiai Sulaiman jejuluk Kiai Kanigoro ini punya anak putra 7 di catatannya. Kiai Bakir jejuluk Kiai Mas Bagus. Yang kedua Nyai Ayu, ibunya Mbah Wijil. Yang ketiga Kiai Abid, jejuluk Pangeran Wirosobo. Yang keempat Kiai Hasan, jejuluk Pangeran Agung. Insya Allah makam dari Kiai Hasan bin Sulaiman ini ada di
Pasaran Agung ing Kapasan atau Kelapasan, tulisannya seperti itu. Yang kelima Nyai Dewi. Yang keenam Kiai Ali, jejuluk Kiai Santri. Dan yang ketujuh yang paling bungsu adalah Nyai Muti. Nyai Muti ini makamnya ada di Asrikaton Malang. Dan beliau adalah ibu dari Ali Ongkokusumo, Kiai Takian, mertua dari Mbah Muhammad bin Abdullah Mansur. Nah ini, jadi dari Kiai Ali Santri ini punya anak 8. Paling sulung itu yang makamnya ada di Bungkul, Bekul, bernama Kiai Iskandar. Yang kalau kita tahu makamnya Mbak Iskandar ini ada 2. Sebenarnya itu adalah bagian-bagian dari tubuh beliau. Yang kedua Kiai Badar atau paling dikenal dengan Kiai Badruddin, yang makamnya ada di Kawatan. Yang ketiga Kiai Patihan. Kalau orang-orang bilang bahwa Kiai Patihan ini sempat menjadi polemik, apakah ini di Pati ataukah di Surabaya. Sebenarnya makam beliau ada di Kepatihan, berdekatan dengan keponakan beliau dari anaknya Mbah Badar. Nomor 4 Nyai Galuh, makamnya ada di dekat Benteng. Kalau di sana itu ngomong ini Mbah Buyut Galuh. Nah, tahu itu yang perempuan atau yang laki-laki ya. Nanti ada ulasan sedikit tentang siklus pelarian ketika kegagalan pemberontakan Aryo Joyo Puspito terhadap Mataram. Yang kelima adalah Kiai Ghazali. Insya Allah makam beliau ada di Petaunan. Dan anak cucu beliau ada di Rujak Gadung Pasuruan. Yang keenam Nyai Siti, atau bisa kalau dinyatakan itu Nyai Siti Zahro atau Nyai Kenduruan, karena suami beliau adalah Kiai Kenduruan dari Gresik, dari Giri Kedaton. Nyai Siti ini makamnya ada di Mbambe, insya Allah dekat Mbah Nidomuddin, cuman di luar kompleknya cungkupnya Mbah Nidomuddin. Yang ketujuh Kiai Ibrahim, atau bisa disebut Kiai Bon Agung. Makamnya ada di Kebon Agung Pasuruan, Bangil nih. Nah, baru yang terakhir ini anak paling bungsu dari Mbah Ali Kiai Santri ini adalah Mbah Ali Cilik, Ali Ashor, yang makamnya ada di Dasarmo. Dari Kiai Badar inilah melahirkan 6 putra putri. Kiai Badar ini menikah dengan Putri Kedaton, Giri Kedaton, yang tidak lain tidak bukan adalah anak dari Pangeran Singonegoro, Raden Aryo Wijoyo, yang bernama Nyai Mas Fitria atau lebih dikenal dengan Nyai Sekar Mas. Sebenarnya saya juga masih tanda tanya, ini saya juga akan melakukan penelitian lebih lanjut. Apakah Kiai Badar ini hanya memiliki 1 orang putra yang bernama Kiai Qasim dengan nama keraton pada waktu itu adalah Raden Aryo Onggokusumo. Makamnya ada di Kepatihan. Ya, ini tadi sampai udan angin bebes sih kali Kang Yunus nih wow. Kiai Qasim ini menikah dengan seorang putri yang memang dari Giri Kedaton juga sebenarnya, tapi di daerah Mas Punten. Beliau punya anak 6. Yang pertama Nyai Sonia, kedua Nyai Sona, Kiai Bagus. Ya, Kiai Bagus inilah yang sekarang masih menjadi polemik, apakah yang ada di Mbowar itu adalah Kiai Bagus anak dari Kiai Qasim. Yang keempat Kiai Abid, Nyai Jalia. Nah, inilah yang menurunkan
yang menurunkan insya Allah beliau menikah dengan Hasyim bin Muhammad bin Abdullah Mansur, yang ini adalah mbah buyutnya Ami Yusuf bin Muhajir. Yang keenam Nyai Jenti. Nah, dari Mbah Sonia ini menikah dengan Kiai Sarif. Kiai Sarif ini adalah petinggi Ampel Dento, dan makam Nyai Sonia dengan Mbah Sarif ini ada di Ampel, di dekatnya Yai Asmi ya. Dekatnya Yai Asmi, di depannya Yai Asmi. Mbah Sarif sendiri, Kiai Sarif sendiri sebenarnya adalah mindoan dari Mbah Sonia. Beliau adalah putra dari Nyai Nadiro atau Mbok Banon yang makamnya ada di Boto Putih Gambuntu. Terus Nyai Nadiro ini adalah putri dari Nyai Siti Zahro, zurianya anak dari Mbah Ali Akbar juga. Nyai Sonia dan Kiai Sarif ini punya anak 4. Yang 3 perempuan dan yang 1 laki-laki. 1 Nyai Zaina, insya Allah ini ada yang kemungkinan ada yang menurunkan di Bureng. Nyai Mukminah ini ada di Gresik, dan insya Allah Nyai Mukminah ini adalah nenek buyutnya Kiai Dahlan Basuni. Insya Allah seperti itu. Yang ketiga Kiai Hasan. Kiai Hasan ini insya Allah di Probolinggo. Yang terakhir yang paling bungsu adalah Nyai Umi Kulsum. Nah, Nyai Umi Kulsum ini menikah dengan Kiai Tambak atau Zainal Abidin. Jadi dari sinilah lahir seorang putri yang bernama Nyai Asfiyah yang dinikahi oleh Kiai Muhayyin bin Rubai'ah bin Solihah bin Iskandar. Sama-sama masih zuriatnya Mbak Ali Akbar. Jadi sini lengkap. Saya akan menulis itu. Kiai Sarif, Kiai Zainal Abidin dan Mbak Umi Kulsum ini, kalau catatnya Muhammad Marzuki ini punya anak 7. Nyai Asfia, Aksina, Kiai Ustadz. Kiai Ustadz ini nantinya yang menurunkan Yai Mas Subaidah yang barusan wafat. Nyai Rofi'ah, Hanifah, Mu'tasimah dan Jannah. Sebenarnya Nyai Rofi'ah ini yang menurunkan Ami Faisal Dersmo. Nanti ada hubungannya lagi dengan dari Mbak Asfia ini, dari Mbak Askia ya. Nah, Nyai Asfia ini menikah dengan Mbak Muhayyin, punya anak 8. Yang pertama Kiai Abu Mansur. Nah, Kiai Abu Mansur inilah yang terkenal dengan Nahwu Sorof Abu Mansur. Sono Buduran, sanes sekarang Sono Pasuruan. Yang kedua Nyai Aziza. Ketiga Kiai Ibrahim, Kiai Mahali. Insya Allah keturunan Kiai Mahali ini ada di Kalimas Udik 1C, dan suaminya masih zuriat dari Mbah Tamhid. Yang kelima Kiai Zarkasi. Nah, Kiai Zarkasi inilah yang menurunkan Ali Mas'ud, Mbak Ud, Gus Ud. Yang keenam Nyai Khoti'ah. Yang ketujuh Nyai Askia, dan yang kedelapan adalah Nyai Asia. Dari Nyai Khoti'ah inilah beliau adalah Canggakulo ya. Nyai Khoti'ah ini menikah dengan Arsyad yang asalnya dari Sidokepung dan masih zuriat dari Kiai Sekar Petak yang makamnya ada di Sidokari. Nyai Khoti'ah ini menikah dengan Nyai Arsyad, punya 6 anak 7. Nyai Khadijah, Nyai Tihama, Hafsah, Mukminah, Ishak, Ismail dan Yusuf. Khadijah ini menikah dengan Rauhan yang asalnya dari Daleman, dan beliau masih zuriat dari Raden Ismail yang ada di Tulangan. Ya, insya Allah masih zuriat Giri Kedaton.
Beliau punya Nyai Khadijah ini punya anak 6, Kiai Budairi, Nahrawi, Nur Ali, Khalil, Fatimah dan Sofia. Dari Nyai Sofia inilah menikah dengan Ahjab atau Hasan. Kiai Ahjab atau Hasan ini masih tunggal susonnya bapaknya Mas Sulem, Kiai Sulem Dresmo. Mbah Hasan anaknya Mbah Nur. Punya anak 4, Kiai Ahyad, Aisyah, Ahmad dan Umi Kulsum. Umi Kulsum inilah mertua dari Yai Ihya Ulumuddin yang ada di Batu. Dan Yai Ahyad inilah yang beliau adalah kakek saya. Dan Yai Ahyad ini menikah dengan, ya kalau diomong awal ya bukan awal sebenarnya. Nenek saya itu dari Malang. Dan beliau masih keturunan dari Mataram. Punya anak Mahfud, Sami'an, Husaini dan Syafi'i. Yang tinggal hanya Sami'an dan Syafi'i yang masih hidup sampai sekarang. Syafi'i itu siapa? Syafi'i ini pernah menjabat lurah Rungkut Menanggal dan Bongkaran. Beliau menikah dengan ibu saya yang bernama Arumi yang masih zuriya dari Mbah Kadirun yang ada di Gemblongan. Dari ibu pertama ini punya anak 3, Subahan, Uswatun dan saya sendiri. Tapi kakak saya umur 3 tahun meninggal. Dan yang dari ibu kedua ini ada Musa, sanes Nabi Musa ya. Musa kali Nurul Fajri. Ya kalau memang pengen tahu saya ini sampai dari Mbah Sulaiman punya anak Ali Akbar, punya anak Badar punya anak Sonia Qasim punya anak Sonia punya anak Umi Kulsum punya anak Asfia punya anak Khotia punya anak Khadijah punya anak Sofia punya anak Akyat punya anak Syafi'i dan Syafi'i punya anak saya. Jadi hari ini saya jelaskan. Dan itu memang ada pertanyaan, apakah benar saya ini darah dagingnya Abdurrahman Basaiban? Ya. Apakah benar saya ini zuriatnya Raden Qasim Sunan Mayang Madu? Iya. Dari istri Mbah Sulaiman. C. Saya zuriat Giri Kedaton. Nggih. Dari istrinya Mbah Badruddin. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan hal ini. Tapi karena ini saya harus mempersiapkan senjata karena saya suatu saat akan ditanya. Memang sudah terjadi. Dan ini hari ini saya ungkapkan. Jadi sebenarnya saya akan masuk ke Mbah Badruddin. Ini secara garis besar zuriat saya sampai ke Mbah Badruddin ya. Jadi waktu itu ada pertanyaan saya terhadap ayah itu, ya kenapa Mbah Badruddin itu dimakamno ning Kawatan? Padahal secara sosiologi atau letak-letak makam di Kawatan itu adalah klaster kepatihan. Sajane sinten sih Mbah Badruddin iki? Sapa ya Mbah Badruddin ini? Ternyata setelah saya melakukan investigasi kemanapun saya melakukan eksplorasi dan eksploitasi baik itu melalui beberapa catatan ataupun dari yai-yai sepuh, ternyata Kiai Badruddin ini bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah patih mas, juga kodi, juga penasehat. Beliau berjuluk Pangeran Mas Surabaya. Kalau di catatannya Pangeran Mas Surabaya. Ada yang ngomong Pangeran Mas Subai, Raden Mas Subai. Nah, ini nanti saya jelaskan.
masa Adipati. Beliau kelahiran sekitar 1646 dan wafat 1724 di usia 78 tahun. Nah, Mbah Badruddin ini diangkat menjadi patih ketika beliau setelah memimpin Pondok Mas Pati yang sebenarnya itu dibuat oleh ayah atau kakek dan ayahnya, yang kemudian ditinggal oleh ayahnya membabat Alas Wonokromo dan kakeknya membabat Alas Wonokromo. Nah, sekitar 1687 itu beliau memimpin pondok yang Mas Pati. Ya kemungkinan sekarang apakah ada tinggalannya? Gue ada. Wong sakniki ten mriku nggih anak putune sedanten. Anak putune sedanten. Cuman apakah pondok itu masih ada? Insya Allah sudah menjadi sebuah kenangan. Hanya itu. Nah, setelah 3 tahun memimpin Pondok Mas Pati itu, Mbah Badruddin di tahun 1690 itu diangkat menjadi penasehat Kodi atau Patimas di Kadipaten Surabaya. Era kepemimpinan siapa? Jadi sempat Mbah Badruddin ini sempat 3 tahun bersama Adipati Jangrono I atau Raden Honggowongso atau Gentini bin Kiai Ageng Brondong Pangeran Lanang Dangiran. Pangeran Lanang Dangiran ini memerintah sekitar 1678 sampai 1693. Nah, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Surodirono atau Adipati Jangrono II 1693 sampai 1709. Nah, beliau tetap menjadi patih di masa Adipati Jangrono III atau Raden Aryo Joyospuspito atau Wongsonegoro yang memerintah Kadipaten 1709 sampai 1719. Nah, di sini pecah menjadi 2 sebenarnya. Antara Kanoman dan Kasepuhan itu sekitar 1709 itu. Dan Kasepuhan itu dipimpin oleh the mother of Joyopuspito atau ibu dari Joyopuspito. Sedangkan Ngabei Jangrono sendiri itu memimpin Kanoman. Ini sejarah pecahnya itu cuman. Jadi pada waktu Mbah Badruddin itu menjabat menjadi Patimas, itu ada beberapa patih teman beliau itu antara lain Pangeran Pusponingrat, Tumenggung Surawijaya, terus Suryonegoro dan Sastronegoro. Itu teman-teman beliau ketika menjadi petinggi di Kanoman. Nah, ketika ada tulisan di Babat Tanah Jawi itu tentang pemberontakan Jangrono III atau Raden atau Pangeran Aryo Joyopuspito Raden Wongsonegoro. Ini menjadi pertanyaan ketika itu. Ada kiai dan santri yang membantu Adipati Jangrono III. Ini akan saya buka siapa yang membantu. Sebenarnya sangat rumit mengatakan seperti itu. Tapi ini periwayatan dari kakek buyut saya itu ada motif apa para kiai dan ulama santri pondok-pondok pesantren yang ada di Surabaya waktu itu, baik di Bekul, Kepatihan maupun di Mas Pati sendiri itu membantu Jangrono. Ini motif yang saya tanyakan kepada ahli sejarah Surabaya. Siapakah ternyata yang membantu Aryo Joyopuspito itu adalah Kiai Badruddin Pangeran Mas Surabaya. Ada motif apa beliau? Karena memang ada balas budi.
Tapi kalau ini akan menjadi sebuah polemik. Tapi mboten napa-napa akan saya sampaikan ketika saya ada sejarah. Monggo saya sampaikan, dan kalaupun ada perdebatan monggo dikaji bareng-bareng. Monggo. Ada cerita yang lainnya. Jadi memang ini sangat berkaitan dengan Mbak Ali, ya, Mbak Ali Kiai Santri itu kenapa sampai Jangrono II itu diambil oleh Mataram dan Jangrono III memberontak karena kakaknya itu dibawa oleh Mataram sampai meninggal di daerah Laweyan Solo. Kenapa? Ini ada politik balas budi sebenarnya. Di situ ada nama Kiai Pangeran Mas Surabaya, Kiai Badrudin, Kiai Galuh, Kiai Bekul atau Pangeran Bekul atau Tumenggung ing Bekul, Kiai Iskandar, Kiai Kenduruhan juga ikut memberontak. Karena memang apa? Ada motif sendiri untuk balas budi terhadap kebaikan seorang Jangrono II. Nah, setelah pemberontakan itu gagal, maka beliau ditangkap. Kiai Badrudin ini ditangkap dan entah dipenjarakan di mana. Sampai detik ini saya masih mencari lokasi di mana Mbah Badrudin ditahan oleh pemerintah Mataram. Tahun 1721 beliau keluar dari penjara. Ya, kemungkinan beliau sekitar usia 75 tahun. Terus iku wis tuwek lah. Wis sudah tidak ada pengaruh. Jadi memang setelah pemberontakan Arya Jaya Puspito inilah anak dari Mbah Badrudin yang masih dalam observasi saya ini, apakah Mbah Badrudin ini hanya punya anak Kiai Qasim? Padahal istrinya dua, ya. Dua, buyut istrinya dua. Apakah hanya satu? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dalam pencatatan naskah silsilah itu ada sedikit ketakutan. Karena hanya selang 100 tahun Mbah Ahmad 100 tahunan lah, 3 generasi. Tapi kan masih teringat dalam pikiran anak-anak keturunan dari Mbah Badrudin itu masih teringat. Jadi ada ketakutan di situ. Ora ono catetane, ora diakoni, mboten napa-napa. Mboten diakoni kok susah. Sing penting Mbah Buyute ngakoni mawon selesai damel kula. Saya menemukan dari Giri Kedaton itu, dari catatannya Honggorekso, Kiai Honggorekso itu ada 2 anak Mbah Badrudin itu yang sudah tidak terdata, dan memang 2 anak ini melarikan diri setelah gagalnya Arya Jaya Puspito dan Raden Joko Tangkeban, Jangrono IV. Ada Kiai Mas Pucang Anom atau Pangeran Mas Pucang Anom, Raden Fadilah. Makamnya ada di Pucangan. Dan ada Pangeran Mas Panjunan atau Kiai Mas Panjunan atau Mbak Oko terusit yang Panjunan. Ini Surya yang ada mungkin tercatat di Giri Kedaton, ya. Dan ada anak perempuan sebenarnya 2. Sampai sekarang saya belum menemukan. Sampai sekarang belum menemukan makam beliau karena tidak ada petunjuk dari catatan ataupun petunjuk dari kakek buyut saya yang ada di sono. Jadi sesuatu hal yang katakan itu tidak ada, belum tentu itu tidak ada. Karena memang faktor sosiologi sejarah itu yang mempengaruhi tidak mau dicatat dalam sejarah, dicatat dalam silsilah karena ketakutan. Tidak semua zuriyah dari Mbah Sayyid Ali Akbar itu tercatat dengan rapi. Tapi sudah 75%. 75%. Ini sumbangsi dari Kiai Ahmad Marzuki. Dan beliau ini adalah wali. Karena sudah bisa menghasilkan sesuatu, nggih, man nggih.
Karena beliaunya sudah menghasilkan sesuatu. Nah, ada cerita yang terputus ketika beliau keluar dari penjara, dari tahanan Mataram itu, Mbah Badrudin kembali ngopeni Pondok Mas Pati. Sebenarnya ada sebelum 1687 itu beliau juga memindahkan Masjid Suropringgo, masjid atau langgar Kadipaten itu Suropringgo, namanya Suropringgo, itu memang buatannya bapaknya. Jadi nanti memang ada keterkaitan ketika masa lalu, masa lampau itu dengan kejadian-kejadian sekarang. Contoh, Kiai Ahmad Marzuki, semua dari keturunan Mbah Badrudin itu pernah menjadi takmir atau imam atau petinggi Masjid Kemayoran sebagai pengganti Masjid Suropringgo yang dihancurkan oleh VOC, yang diperuntukkan sebagai benteng. Jadi memang Mbah Badrudin ini sejarah pemerintahannya itu memang sangat kelam kalau di mata anak cucunya, karena beliau ini sempat menjadi tahanan politik waktu itu, tapol, karena adanya pemberontakan. Sampai detik ini, insya Allah ada zuriat Mbah Badrudin yang akan memimpin Surabaya nanti, insya Allah. Jadi memang Mbah Badrudin ini bukan hanya sebatas kiai sedo masjid katanya. Kalau Mbah Badrudin sendiri wafatnya di masjid memang pada waktu sholat subuh, pada waktu beliau menunaikan sholat subuh. Nah, anaknya juga meninggal di masjid pada waktu peristiwa langgar Suropringgo atau Masjid Suropringgo 1772. Tidak apa-apa lah Mbah Badrudin dia omong kiai atau masjid, kan akhirnya ada polemik. Apakah beliaunya meninggal di masjid itu pada waktu menunaikan sholat, ataukah beliau meninggal pada waktu kejadian Suropringgo? Padahal beliau meninggal di usia 78 tahun dan tidak menangi yang namanya hancurnya Masjid Suropringgo. Kalau seandainya beliau menangi, insya Allah usianya sekitar 150 tahun, 130 tahunan itu. 130 tahunan. Kalau menang, tapi beliau tidak menang. Memang penggalian itu tidak dilakukan kepada anak cucu beliau, sehingga ada perdebatan, ada polemik bahwasannya beliaulah yang wafat pada peristiwa Suropringgo. Tidak ada masalah lah. Yang penting makam mbah saya sekarang dijadikan cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Tidak ada masalah buat saya. Jadi memang kenapa saya harus menyampaikan Kiai Badrudin ini, karena memang sepak terjangnya beliau di daerah tengah, di Kadipaten itu beliau adalah orang paling berpengaruh waktu itu, punya pengaruh di Kadipaten Surabaya sebagai seorang penasehat adipati. Jadi kalaupun saya menyampaikan dan hari ini ada nantinya akan ada sebuah pertanyaan, kok sakit kok ngoten ceritain Mbah Badrudin, wong iki mbahku kok arepe lapo tak critakno. Nggih. Kiai Badrudin ini tidak hanya mengurusi pemerintahan, tapi beliau juga punya santri. Tapi untuk pondoknya sekarang ya insya Allah sudah menjadi sebuah kenangan, menjadi sebuah kenangan dan tidak ada bekasnya. Tapi makam beliau masih ada di Kawatan, lokasi Mas Pati. Sama pengajaran yang dilakukan Mbah Badrudin ini sama sebenarnya dengan sanad-sanad keilmuan yang ada di Ngampel Dento, ada di Ribat Derajat maupun di Giri Kedaton. Sama, sanad ilmunya
Sanad ilmunya memang dari sana. Ketika Mbak Badruddin itu belum memimpin, saya akan flashback. Ketika Mbak Badruddin belum memimpin Pondok Mas Pati, beliau sempat ke Ampel Dento, ke Ribat Derajat Sidayu, dan sempat ke Giri Kedaton. Terakhir niku ten Giri Kedaton. Lah mulai-mulai kok gawa bojo. Nggih niku Nyai Mas Fitria, lebih dikenalnya ke Nyai Sekar Mas yang makamnya di Kawatan, juga di Kawatan, dan beliau adalah putri dari Sultan Giri ke-9 Raden Arya Wijaya Pangeran Singonegoro Kiai Mahmudin Al-Faqih Mbah Kramat Nongko. Ya insyaallah kakang kula Kang Saiful pun mboten diungkap mawon mboten napa-napa. Memang saya sudah mendapatkan izin dari beliau bahwa Mbak Badruddin ini adalah menantu dari Sultan Giri ke-9 Pangeran Singonegoro. Ada yang dinikah oleh Arya Jaya Puspito, juga anak Singonegoro. Makamnya ada di Kramat Nongko juga, di dekatnya Pangeran Singonegoro. Ada yang dinikah oleh Kiai Iskandar yang bernama Nyai Mas Sarifah, dan makamnya ada di dekat Mbak Iskandar. Lho kula lek cerita ngeten mboten wonten rujukane, kula mboten wantun. Kula mboten nahune mbah-mbah kula sing ten pundi ten sono mriku mboten wantun kula. Jadi memang ada kedekatan emosional antara pasca ya dibujuki ta napa mboten semerap kula. Zamannya Pangeran Pekik itu memang ada kedekatan pernikahan silang, pernikahan antara Giri Kedaton dengan zuriyahnya Mbah Sayyid Sulaiman. Itu ada kedekatan di situ. Kula niki sampai madosi mbah-mbah wedok niki mboten mikir mbak lanang kula sinten. Lah lek sing mboten ketulis kula padosi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Makanya kalau sampai nulis kula niki kathah turun estri ini. Estri kathah wis, estri kathah. Wonten Mbak Sonia, wonten Mbak Umi Kulsum, wonten Mbak Asfia, wonten Mbak Khotia, wonten Mbak Khotijah, wonten Mbak Sofia. Lah baru mbah kula niki lanang, bapak lanang, kula lanang nggih. Tapi apakah saya tidak diperbolehkan untuk menceritakan sejarah periwayatannya buyut-buyut saya? Tidak ada yang melarang sebenarnya. Sebenarnya saya ini kan gini, kula niki ngeten, luwe apik kula niki kilangan harkat kali martabat kula daripada kula niki kilangan sanak kali silaturahmi. Damel napa harkat martabat lek awake dhewe niku sanak kali silaturahmine mboten wonten. Lah ngoten. Itu pelajaran bagi kita. Kita menceritakan mbah buyute awake dhewe. Intinya itu nanti sapa ae sih suryane mbah buyut ini. Nah, ketika kita tahu bahwasannya suryanya ada di sini, di sini, di sini, maka akan terbersih dalam benak kita adalah silaturahmi. Bukan ketika tidak ada di catatan. Wow, sanes surya niku, sanes sanak rota konti. Lah ngoten. Lho kula mboten sengaja kok telanggar kipun niki. Lek ten mriki wonten dulur kula sedanten, wonten Kang Rudi, Kang Yunus, Man Khairi kan kaliman Mas Khan. Wonten semerap kula. Sinten sing gathukno? Nggih gete jenengan iki lho sing gathukno kula. Karena memang di situ ada partikel molekul darah yang satu sebenarnya. Suryane sinten? Nggih suryane sinten wis kula tanglet mawon. Di situ ada. Kalau sampai detik ini kita ngomong masalah nasab, nggih, kita ngomong masalah nasab, nggih mboten ketemu akhirnya ingin kali dulur-dulure awake dhewe. Kon turun lanang, kon turun wedok, padahal pelajaran yang ada selama ini ketika saya ngaji sama mbah sing namine akhyat niku wau, mboten nate diuruki. Lanang wedok iku putune, lanang wedok niku nggih dulurmu.
Kalau sampai detik ini kita masih angku karena derajat martabatnya mbahnya awake dhewe, lho mbah awake dhewe lho ninggalno harkat derajat martabat niku damel napa? Damel anak putune sakjane. Ditinggal, sayyite ditinggal. Sayyid Rahmatullah nggih ditinggal akhirnya sampai dadi raden. Sayyid Ainul Yakin, Sayyid Paku akhirnya sampai ditinggal dadi Raden Paku. Sayyid Qasim ditinggal sampai dadi Raden Qasim. Lah ngoten. Sayyid Badruddin nggih ditinggal. Mboten nate buyut niki nyebut kula aku iki lho Sayyid kudu mbok hormati. Mboten. Ditinggalkan semua itu. Martabat seperti itu ditinggalkan semua. Karena untuk apa? Untuk perjuangan. Perjuangan dakwah Islam, syiar Islam, membangun sebuah peradaban, mengusir yang namanya kolonial VOC atau Belanda. Nate buyut-buyut ya dhewe niki ngurui. Mboten nate. Mboten nate. Memang kan ketika ada penggalian sejarah ini, maka tidak harus diperdebatkan. Saya menceritakan sejarah periwayatan buyut-buyut saya karena memang ini dari folklore dan cerita periwayatan yang ditulis buyut-buyut saya. Orang akan bertanya, "Sopo buyutmu?" Akan saya jawab, "Gini ku wau sing kula ungkapno pertama. Kula surane Mbah Sulaiman nggih. Sumbung-sumbungan mawon sakniki wis. Nggih. Tapi itu tidak membuat saya harus congkak bahwa saya ini adalah keturunan Sayyid, mboten. Tapi perjuangan beliau, lampahnya beliau, lakunya beliau, keislaman beliau, keimanan beliau, keiksanan beliau, inilah yang menjadi contoh kita bersama sebenarnya. Sangat menarik ketika kita berbicara dengan kita membahas Kiai Badruddin, anak Wali Akbar. Posisinya sangat vital, menjadi tumenggung di Bungkul, menjadi patih di Kanoman ataupun Kadipaten Surabaya, menjadi penasehat Adipati. Niki, karena niki sejarah. Bukan saya mengulas sejarah Kiai Badruddin ini bukan karena memang harus menampilkan sosok beliau, bukan. Tingkah laku beliau lah. Loh, beliau dados patih penasehat niku arif loh, arif dan bijaksana sebenarnya. Pondok-pondok Kiai Badruddin pernah memimpin Ngampel Dento, pernah menjadi imam. Begitupun semua zuriat beliau. Jadi kalau awake dhewe sakniki nggih lek wis kula kenal Kiai brut-brut jeneng imam sedanten ampel sampean rebut mboten asal wong Langgar Gibo kok. Nggih. Nggih, wah ampel iki wah mboten. Karena memang ada Langgar Gibo inilah menjadi wahana bagaimana caranya kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi semua. Nggih. Nah, memang sangat-sangat Bapak Badruddin ahli pemerintahan, nggih. Bapak Badruddin nggih ahli Quran, nggih. Santri, kiai, nggih. Tapi beliau memperlakukan santri-santri beliau waktu itu sama sebenarnya, sesuai dengan sanad keilmuan yang beliau dapatkan dari Ngampel Dento, Ribat Derajat Sidayu dan Giri Kedaton. Cara-cara pengajarannya nanti sama. Nah, insya Allah besok akan saya sampaikan apa yang dilakukan Kiai Badruddin sewaktu menjadi seorang umarok ataupun penasehat di Kadipaten. Ini hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya sebenarnya. Insya Allah minggu depan saya akan mengulas tentang Pondok Mas Mati.
Nah, pondok Mas Mati niki mboten nggih sami sakjane kali pondok sono. Kali pondok Tambak Sumur, ora ana bekase. Lah ngoten nah. Lha memang sempat dipertanyakan Bos Iban. Lho nggih, Bos. Ya ini saya jawab. Sekarang saya jawab bahwasanya buyut ini tidak pernah memakai gelar-gelar itu, tidak pernah. Karena memang buyut ini lillahi ta'ala. Ya napa carane saged dakwah Islam kali ngewangi pemerintahan. Ya, supaya pemerintahannya ini bisa arif dan bijaksana. Tapi nggih pripun? Karena ada sebuah kejadian yang ini memaksa seorang Kiai Badruddin untuk turun ikut berperang bersama santri-santrinya. Sami dinten niki kula ngomong silsilah kula karena monggo kula nggih enggak ada senjata, kula nggih siap perang. Mboten napa-napa lek kula siap mboten. Selama wonten Man Khairi kali Abu Nuwas nggih. Wah kula niki lek wonten Abu Nuwas niku rasane kanca kula niki setunggal Abu Nuwas niki lho kaya 10 malaikat ya. Dijejer ngoten. Ini memang kekuatan sebenarnya. Tapi tidak harus diperdebatkan. Jadi ketika saya menyampaikan seperti ini, kalaupun ada yang mau menyampaikan atau bercerita lain tentang Kiai Badruddin, monggo. Pasti di situ ada yang namanya jalan tengah, titik temu. Ya, mosok Mbak Mas Alwi kali Ridwan Abdullah saking dodol kopi moro-moro ora diparani kali Mbak Ridwan Abdullah nggih. Akhirnya sampai lahirlah NU. Nah ini memang ada sebuah pergerakan sama dengan Bapak Badruddin, sama sebenarnya. Di Surabaya ini tidak hanya seorang pejuang, sekumpulan atau sekelompok pejuang, bahwa di Surabaya ini juga ada sekelompok orang yang menjadi pecundang dan pengkhianat. Wong perang kok dikendoni, perang didudui pengapesane, terus mari ngono perang didudui kekuatane nang mungsuh. Lah ini kan sama dengan halnya pecundang dan pengkhianat. Tapi itu adalah sifat. Lek ana ireng, ana putih. Ana isu, ana sore, ana awan, ana bengi. Ya itu memang siklus. Jadi sampean mboten usah napa niku. Kalau semua ini pejuang pasti ada seorang pengkhianat. Niku ngoten. Nah, ini yang ditulis sendiri oleh anak beliau. Jatuhnya Kadipaten Surabaya yang dipimpin oleh Aryo Joyo Puspito itu memang ada beberapa kelompok yang berkhianat terhadap Aryo Joyo Puspito. Sama dengan kejadian Trunojoyo, sama dengan kejadiannya Suropati. Alhamdulillah 10 November 1945 masa lalu tidak berlaku. Karena bagaimana caranya Indonesia ini berjuang bersama dan merdeka. Jadi pelajaran-pelajaran masa lampau seperti kejadian Sultan Agung memboikot Surabaya, terus dari Pakubuwono itu memberikan Surabaya terhadap VOC, terus kejadian Giri Kedaton 1636 itu hanya menjadi sebuah pelajaran bahwasannya kalau kita berjuang sendiri-sendiri gampang, menghentikannya gampang. Terus kembali ke Kiai Badruddin, memang beliau ini pripun, saya meyakini
Dan kakek buyut saya juga meyakini bahwasannya makam beliau adalah yang di belakang, bukan yang di depan. Nah, lho asal wonten sing adipati sing kepingin dikubur nang ngisore gurune. Ternyata ada beberapa catatan yang ada di Tambak Sumur dan sono itu mengatakan bahwasannya Kiai Glondonglah, Adipati Glondonglah yang dimakamkan di bawah seorang Raden Ilat-Ilat atau Kiai Abdurrahman, bapak dari Mbah Zainal Abidin. Beliau diminta dimakamkan di Bebis oleh adipati tersebut. Nah, sebenarnya bukan Bapak Badruddin. Mboten napa-napa. Jadi memang kalau memang ada sebuah versi, ini versi periwayatan keluarga saya, ini versi periwayatan keluarga sana dan sini. Ajak sana kita pali sana sini loh, Cak Yunus. Periwayatan keluarga yang ada di sana dan nah, ini periwayatan keluarga kula yang ada di sono bahwa Mbah Badruddin itu sebenarnya adalah yang di belakang, bukan yang di depan. Nah, waktu ini kula napa? Diskusi kali Kang TP Piknik Wijaya itu berarti Kiai Sedo Masjid lah yang terakhir. Berarti buyut kula lak nang mburi ini ya. Iya. Niku kidule nggih. Ya, sing kidule mburi ini. Nah, Kiai Sedo Masjid itu yang terakhir katanya. Berarti kan buyut saya sudah wafat waktu itu. Kalau ini periwayatan keluarga yang ada di sono dan penilih. Boleh riyen wonten Baut cerita koyok ngeten, Batalan Basuni koyok ngeten. Sapa sing nyalano? Nggih. Sapa sing nyalano? Mboten wonten. Wah, Baut sing cerita. Wali niku. Batalan Basuni wali niku. Lelek kula kan namung wali murid ta. Ya, insyaallah anak kula nek gedhe kula nggih wali nikah. Lah ngoten ta. Mboten wali wayuh nggih. Jadi memang ada keterkaitan antara Kiai Badruddin ini dengan pada waktu itu dengan pemberontakan dari Trunojoyo, Suropati. Memang kalau dibuka nggih pripun. Sebenarnya Kiai Badruddin ini pernah juga membantu Suropati. Santri-santrinya yang ada di Pasuruan itu juga pernah dibantu oleh santri yang ada di Surabaya. Karena apa? Kiai Suropati ini adalah menantu dari uwaknya Mbah Badruddin, Kiai Bakir, Kiai Mas Bagus. Ada keterkaitan antara Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Surabaya. Nah, akhirnya Belanda itu memisahkan wilayah Surabaya dengan Sidoarjo. Surabaya dijadikan dua. Ini adalah politik-politik divide et impera sampai sekarang ini berjalan. Niku ngoten. Jadi memang Bapak Badruddin ini saya yakin beliau adalah seorang ahli pemerintahan ulung. Dan karena memang tragedi yang terjadi seperti itu, akhirnya keturunan Mbah Badruddin itu enggan untuk masuk ke pemerintahan setelah 1800-an. Ya, alhamdulillah bapak kula terus. Jadi memang perjuangan-perjuangan dari Kiai Basuni, terus Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Alwi. Nah, ini kan masih surya-suryanya Mbah Badruddin. Akhirnya mereka berani melawan Belanda dengan mewarnai perjuangan itu. Meskipun Mbah Badruddin itu hanya masa lalu atau masa lampau beliau-beliaunya. Tapi mereka tetap zuriyah dari Mbah Badruddin.
Kalau mau ngomong Mbak Ali Akbar karena ini fokusnya adalah Mbak Badruddin ya. Banyak Pak Badruddin ini melahirkan kiai-kiai juga soal umaro itu banyak sebenarnya. Cuman mereka itu enggan untuk diakui karena memang itu masih ada rasa ketakutan di benak mereka. Ini ngoten. Jadi memang saya salut dengan Mbak saya yang satu ini. Beliau adalah seorang pemikir yang ulung, cerdas, dan beliau ini tidak gerusa-gerusu dan tidak emosional seperti halnya kakaknya. Wis lek kakak iku saya tabrak itu kakaknya. Pak Badruddin ini orangnya kalem. Beliau cerdas. Beliau seorang yang ahli strategi di pemerintahan. Tapi sampai detik ini di medsos alhamdulillah tidak ada cerita buyut saya satu ini. Hanya saya doi masjid. Alhamdulillah. Tapi hari ini saya ceritakan. Besok saya akan sedikit brainstorming tentang bagaimana beliaunya ini memimpin pondok pesantren dan bagaimana caranya beliau memimpin menjadi seorang penasehat kadipaten. Memang beliau sangat berpengaruh waktu itu. Sampai langgar besok dipindah. Karena memang sangat berpengaruh. Insya Allah pola pikir Bapak Badruddin atau pemikiran Bapak Badruddin tentang penataan santri ataupun pondok dan pemerintahan akan saya ceritakan. Yang kemungkinan itu nanti akan dilanjutkan dengan episodenya Kiai Qasim nanti. Sebenarnya semua murid-muridnya dan murid-muridnya. Wis, kalau bahasa tanten wis. Ngelek sing kepingin, iku cerita. Ya cerita nang ngarep kene. Kula mboten napa-napa nggih. Nggih ngapunten menawi sedikit banyak saya ini menyinggung perasaan dari orang yang pernah bertanya. Tapi ada yang memberikan kekuatan. Ya dulur-dulurku lho. Sinten sing ngomong jenengan sanes Juliani Mbak Ali Akbar. Sinten jenengan jarine Juliani mboten jelas. Kula jelasno dina iki. Asrul bin Syafi'i bin Akhyab bin Sofia binti Khadijah binti Khoti'ah binti Asfiyah binti Ummi Kulsum binti Soni'ah binti Qasim bin Badruddin bin Ali bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basaiban. Wis enak wis. Sapa sing ngrungokno wis enak kula jelasno wis dinten niki. Sajane mboten purun kula. Karena memang ini suatu keharusan, saya harus membentengi badan saya. Saya harus membentengi karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Terus ngoten nggih. Fitnah. Saya harus siap hari ini. Saya harus menyiapkan segala sesuatunya, resikonya apapun. Saya persiapkan hari ini. Insya Allah nanti ini akan terjadi di anak cucu panjenengan sedanten niki. Harus siap. Emosional mboten napa-napa. Tapi jangan yang berlebihan. Ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Tidak apa-apa kalau kita mempertahankan harkat dan martabat kita. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kehilangan sanak dan silaturahmi. Niku pesen kula nggih ngapunten nggih. Kula ngapunten damel tiang-tiang memang hari ini sebenarnya saya sempat sedih dengan ketika saya mengungkapkan silsilah saya dan saya sebenarnya pripun nggih. Ada gejolak sebenarnya di hati saya itu ada sebenarnya. Ngapunten nggih guys. Mungkin kula ngapunten kali Rasulullah kali Gusti Allah. Sebenarnya bukan kehendak saya, tapi ini adalah semuanya adalah skenarionya dari Allah. Yang penting kula lampahi, kula kepingin cerita nggih. Yes. Cukup hari ini mungkin cukup tentang Kiai Badruddin. Minggu depan saya kalau tidak berhalangan saya akan menyampaikan tentang beliau lebih detail
tidak lampau sekilas sejarah, tapi bagaimana beliau menata santri dan menata pemerintahan sebagai seorang penasihat dari Kadipaten akan sedikit saya ulas. Ngapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.